Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Pendongeng Horor ingin bercerita tentang kisah seram di tempat jemuran. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Pendongeng Horor ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mampir, yang sudah mendengarkan, yang sudah men-like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Baik, pasang headset dengan erat. Pendongeng horor mulai bercerita. Cerita ini terjadi pada tahun 2002, dialami oleh teman kuliah pendongeng horor. Terjadi di sebuah kos-kosan di dekat kampus universitas ternama di kota Yogyakarta. Semua nama, tempat, dan lain-lain pendongeng horor samarkan untuk menjaga nama baik dan marwah dari semua pihak yang terlibat. Sebut saja namanya Mbak Mince. Mbak Mince ini adalah mahasiswi rantau yang berasal dari luar Yogyakarta. Selazimnya mahasiswi rantau tentunya di Yogyakarta, dia tinggal di kos-kosan. Kos-kosan yang tidak jauh dari universitas tersebut. Pada awal-awal tinggal di kos tidak ada masalah, tidak ada kejadian aneh atau horor yang dialami oleh Mbak Mince ini. Kalau dapat diceritakan, ini bangunan tempat tinggalnya adalah bangunan 2 lantai, kos khusus putri, dan ada rooftop, semacam lantai 3 atau rooftop yang digunakan sebagai ruang jemur. Jadi dari jalan besar itu agak masuk ke dalam, kemudian ada bangunan 2 lantai, kos putri di atas lantai 2 atau kita sebut sebagai rooftop ya. Rooftop di lantai 3-nya atau rooftop itu digunakan untuk ruang jemur. Ada semacam atap yang terbuat dari mika gitu, atau genteng plastik tembus pandang, supaya tidak terkena air hujan secara langsung gitu ya. Dan kemudian di samping kos-kosan itu pada waktu itu tahun 2002 itu masih ada sebidang tanah kosong yang ditumbuhi oleh pohon kayu ya. Mbak Mince ketika bercerita ini tidak tahu itu pohon apa namanya. Baru kemudian ada bangunan-bangunan lain termasuk kos-kosan lain. Oke, kembali ke cerita. Pada awal-awal tinggal di kos itu tidak ada masalah apa-apa gitu ya, karena memang rutinitas sebagai mahasiswa baru belum begitu berat. Nah, sampai kemudian semakin bertambahnya semester, maka semakin bertambah pula tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa. Terkadang Mbak Mince ini pulang malam gitu ya, paling tidak pulang menjelang maghrib atau menjelang surup gitu kalau kata orang Jawa. Nah, karena sibuk itu sehingga Mbak Mince ini sering menumpuk cucian kotor untuk dicuci. Pada tahun itu, tahun 2002, jasa laundry itu tidak sebanyak saat-saat ini gitu. Jadi Mbak Mince ini mencuci pakaiannya sendiri. Nah, karena seringnya pulang malam, pulang maghrib atau pulang isya itu, jadi Mbak Mince ini mencuci kira-kira ya malam sebelum tidur dia mencuci jam 8, jam setengah 9 itu, kemudian dia ke atas untuk menjemur. Nah, di rooftop ini tidak ada lampu karena memang digunakan sebagai ruang jemur saja gitu ya. Kalaupun ada lampu itu ketika pintu ke rooftop dari lantai 2 itu dibuka, maka lampunya berasal dari
lampu di lantai 2 yang berisi kamar-kamar huni dari anak-anak kos. Oke, singkat cerita, Mbak Mince ini mencuci, kemudian menjemur seperti biasa, dan dia turun ke bawah. Besok paginya ketika dia ngecek ke atas, ya tentunya belum kering, orang baru dicuci sekitar jam 9 malam kan, tentu pagi belum kering. Dan di pagi itu Mbak Mince ketemu rekan kosnya, sebut saja namanya Mbak Minah gitu ya, yang sedang menjemur juga di ruang rooftop itu. Ketika masih basah, karena memang dicuci jam 9 malam, sekitar jam 6 masih basah, kemudian seperti biasa Mbak Mince rutinitas berangkat ke kampus dan sebagainya. Nah, ketika pulang hari itu dari kampus kira-kira maghrib, Mbak Mince ke atas untuk mengambil jemuran. Ini mohon maaf ya, sekali lagi kami mohon maaf, ada beberapa jemuran pakaian dalam Mbak Mince ini yang tidak ada, yang hilang gitu. Nah, Mbak Mince ini berpikiran, oh siapa tahu tertiup angin, tapi kalau tertiup angin sudah dicari ke kemana-mana ini tidak ada gitu. Atau bisa jadi terbawa Mbak Minah tadi ya, kalau nyuci pagi sore kan sudah kering, siapa tahu terbawa. Nah, ditanya kepada Mbak Minah merasa tidak terbawa gitu, bahkan sampai dicari juga memang tidak ada pakaian dalam dari Mbak Mince ini. Oke, Mbak Mince berpikir oh mungkin ketiup angin ya, sudahlah. Berikutnya dia mencuci kembali karena kesibukan kuliah yang padat, mencucinya pada malam hari, kemudian dijemur seperti biasa pada kira-kira jam 9 untuk kemudian nanti diambil di siang harinya, karena bisa jadi ketika kuliahnya tidak padat diambil siang-siang ya. Nah, ternyata begitu diambil yang kedua kalinya, ini ada beberapa pakaian dalam yang hilang lagi. Ditanya ke teman-temannya, bahkan sampai boleh dibilang sampai ada sedikit keributan gitu, memang tidak ada terbawa pakaian dalam gitu. Nah, Mbak Mince sudah mulai curiga gitu, apakah ada yang mohon maaf mencuri pakaian dalam atau gimana. Tapi ini kos-kosan putri, untuk akses ke situ susah karena itu kos putri 2 lantai, kemudian dijaga oleh ibu kos dan bapak kos, suami istri yang menjaga gitu. Ini dari mana gitu? Di sebelah itu ada tanah kosong dan ada pohon, baru ada bangunan lain. Kalau misalkan orang ini dari mana aksesnya gitu kan? Oke lah, walaupun dengan perasaan yang sedikit dongkol gitu mungkin, ya sudahlah, mungkin tertiup angin lagi. Nah, singkat cerita, Mbak Mince ini mencuci kembali di sore hari karena kebetulan kuliah tidak padat. Dia mencuci kira-kira pukul 4 sore gitu, kemudian dijemur. Nah, seperti biasa malam hari sholat isya dan sebagainya, kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman yang satu kos itu. Ketika ngobrol tiba-tiba hujan yang mendadak gitu, hujan yang sangat mendadak, yang sangat deras. Walaupun rooftopnya ini ada semacam atap yang terbuat dari mika bening, tetapi Mbak Mince ini takut kalau jemurannya ini kena tampias air hujan, jadi tambah basah, atau tertiup angin, jadi ada beberapa pakaiannya yang kabur lagi, hilang lagi, padahal sudah dijapit dengan japitan. Mbak Mince minta tolong temannya untuk ditemani ke atas, tapi temannya kebetulan tidak ada yang bersedia gitu ya, semua dengan alasan masing-masing lah. Mbak Mince kemudian ke atas ke rooftop sendiri dengan membawa ember untuk mengambil jemurannya dengan
harapan nanti di angin-angin saja atau dijemur di ruang lantai 2. Oke Mbak, ngecek ke atas, memang di atas gelap ya, seperti tadi kami ceritakan tidak ada lampu hanya dari kalau pintu ke rooftop dibuka itu ada lampu temaram dari lantai 2. Ketika asik mengambil satu persatu jemurannya gitu ya, ada jilbab, ada rok dan sebagainya. Nah, ketika tiba di deretan pakaian dalam, Mbak Mince ini kaget karena di hadapannya ada makhluk besar hitam dengan mata yang merah, jelas merah karena memang gelap, lokasi yang gelap kena ada mata merah jadi jelas terlihat. Dan kemudian semacam lebih tinggi dari langit-langit Mika yang tembus pandang itu. Sontak Mbak Mince ini teriak dan dia ketika dia teriak dia sudah tidak ingat apa-apa gitu ya. Nah, dari sudut pandang teman-temannya dan bapak kos yang di bawah, ketika mendengar Mbak Mince ini teriak, mereka sontak ke atas ya, ke rooftop, dan menemukan Mbak Mince ini jatuh tergeletak di lantai rooftop lantai 3. Nah, teman-temannya termasuk bapak kos ini menyangka Mbak Mince ini terpleset karena kena tampis air hujan licin, terpleset jatuh, kemudian pingsan gitu kan. Kemudian dibawalah ke bawah, di treatment atau dirawat ya, diberikan minyak kayu putih dan diberikan teh manis gitu oleh ibu kos. Setelah bisa sadar kembali, Mbak Mince bercerita bahwa dia tadi teriak itu bukan karena terpleset, tapi karena memang ketika mengambil jemuran, ketika sampai di urutan jemuran yang pakaian dalam itu, Mbak Mince melihat makhluk yang besarnya lebih besar dari badan manusia dan tingginya lebih tinggi dari rooftop dengan mata yang merah menyala dan menyeramkan lah bagi dia. Dan itulah kemudian Mbak Mince teriak dan jatuh pingsan. Nah, bisa jadi itu adalah makhluk yang tinggal di lapangan dan di pohon yang ada di lapangan itu ya, pohon kayu yang cukup rimbun, tapi Mbak Mince sendiri tidak tahu itu pohon apa namanya. Ya, kemudian semenjak saat itu oleh bapak kos, rooftop ini dikasih lampu dan kemudian dikasih atap lagi yang Mika gelap yang walaupun dia tembus pandang tapi tidak sejelas Mika yang putih. Baik, untuk cerita pada malam hari ini kami cukupkan sampai sekian. Mohon izin kepada rekan-rekan semua, apabila mendengarkan namun belum like, komen, dan subscribe, mohon di subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Sekali lagi, cerita ini bersifat hiburan, tidak mendiskreditkan atau tidak menghina dari pihak-pihak manapun. Pendongeng horor mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.